Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul, serta terbiasa membaca dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama ayat Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa. Materi yang pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar, hak, dan mana yang salah, batil, mana yang bermanfaat, dan mana yang mengandung. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang berbeda zaman kepada umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil
diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Apakah kamu mengetahui perbedaan antara kitab dengan suhuf? Ya, aku tahu. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya, keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf yaitu, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Dan yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Dan masih banyak yang lainnya. Makna mencintai Al-Quran sebagai kitab terakhir. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib mengimani sekaligus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Setidaknya, terdapat 3 makna dan ketaatan yang dapat dilakukan seorang muslim sebagai bentuk cinta terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjadi muslim yang adil. Yang kedua, menjadi pribadi yang bersyukur. Dan yang ketiga, menjadi sosok yang bertakwa. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, itulah adik-adik video tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami makna meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.